Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia yang jahat ini. Seturut dengan panggilan kita menjadi saksinya di dunia ini. Dan Tuhan tahu kemampuan kita. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita sesak dan keliru. Tanpa Tuhan, hidup kita hilang. Dan seturut dengan janjinya kepada murid-muridnya, sesaat menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan menjanjikan Roh Penghibur, Roh kebenaran untuk menyertai umatnya. Dan itu telah terjadi. Janjinya sudah digenapi. Sebagaimana sangat jelas dipaparkan dalam firman ini, peristiwa turunnya Roh Kudus sekaligus berdirinya persekutuan orang kudus di dunia ini. Pada hari Pentakosta, Tuhan menggenapi janjinya saat murid-murid berkumpul dalam satu rumah. Turunlah Roh Kudus atas mereka semua, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka. Dan orang-orang yang berkerumun di tempat itu mendengar para murid berbicara seturut bahasa mereka sendiri, dan orang-orang itu menjadi heran dan tercengang atas apa yang mereka dengarkan dan alami. Keajaiban Tuhan terjadi saat turunnya Roh Kudus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus yang memberi kuasa bagi mereka menyaksikan Injil Kristus. Kuasa Roh Kudus mempersekutukan yang berbeda-beda, berbeda bahasa dan bangsa dalam kasih Kristus. Hari ini pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus, Minggu Pentakosta, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas keagungan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Dia selalu ada bersama kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, yang memberi kekuatan dan hikmat buat kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan
dan bersama Roh Kudus kita dikuatkan untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus. Dan kita harus selalu ingat, tanpa Roh Kudus kita lemah, kita bingung, dan kita selalu keliru. Roh Kudus yang memberi kita kuasa dan kekuatan, memberi kita hikmat dan pengertian dalam tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Injil kabar baik sudah diberikan Tuhan untuk kita, dan setiap orang yang hidup di dalamnya akan menikmati sukacita sejati. Roh Kudus menyertai kita senantiasa untuk menikmati kabar baik dari Tuhan. Tuhan memberikan kita hidup yang sejati, yaitu dalam sukacita, kasih, kebenaran, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Bukankah indah hidup kita jika kita hidup di dalamnya? Roh Kudus sudah ada di hati kita. Mari kita berjalan bersama Roh Kudus setiap waktu. Mari kita dengarkan suara Roh Kudus yang memimpin kita pada jalan kebenaran. Hidup baru yang diberikan oleh Yesus kepada kita bukan hidup kaleng-kaleng, tetapi hidup yang mahal yang sangat berharga, yakni hidup dalam segala kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Dan ini tidak bisa kita lakoni melalui kedagingan kita, oleh daging kita. Tetapi Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sekalipun kita masih berada di dunia. Bukan dunia tujuan hidup kita, tetapi surga yang abadi, di mana kita akan mengalami hidup yang sempurna penuh sukacita bersama Allah Bapa. Mari kita setiap pribadi sungguh-sungguh mau digerakkan oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kita berjalan senantiasa dalam kehendak Tuhan. Jika hari ini hidupmu gelisah, kacau balau, periksa hidupmu, jangan-jangan engkau sedang tidak berjalan bersama Roh Kudus yang menuntunmu pada kebenaran, sebab kebenaran membawa sukacita dan ketenteraman jiwa. Jika hari ini keluargamu berantakan, selalu ribut, periksa hidupmu, jangan-jangan engkau tidak sedang berjalan dengan Roh Kudus, sebab saat setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keluarga itu pasti hidup dalam damai sejahtera yang disatukan oleh kuasa Roh Kudus. Jika hari ini terjadi pertikaian, perselisihan, perpecahan, keributan di dalam satu gereja, itu menandakan bahwa gereja itu telah kehilangan kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan dan mempersatukan di dalam kasih Kristus. Jika ada 2 atau 3 orang, atau jika ada perkumpulan yang berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran, dalam roh, dalam kesehatian yang sama, maka Roh Kudus berkuasa, satu dengan yang lain dipersekutukan, dipersatukan dalam kuasa roh yang sama, dalam kasih yang sama, dalam energi yang sama, semua bersukacita memuliakan Tuhan. Saat kita bersekutu di dalam Roh Kudus, maka kita sedang menikmati kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Bersengajalah setiap waktu terus-menerus bersatu dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, bermitra dengan Roh Kudus, maka Allah bekerja, berkarya, berkuasa dalam hidup kita. Dan kita harus ingat dan selalu menyadari, sesungguhnya hanya satu keinginan Tuhan dari kita orang-orang percaya, yakni supaya kita terus setia berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan kita diberikan kekuatan, kuasa, penghiburan, tetap setia berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan kita menikmati kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Mari kita terus melekat pada Tuhan, tetap berdoa, tetap hidup dalam firman-Nya, maka sesungguhnya kita sedang dipakai Tuhan menjadi saksinya di dunia ini, memberitakan Injil kabar baik Kristus melalui tindakan, perilaku, perkataan, cara pikir kita,
dan seluruh langkah kehidupan kita sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Ingatlah, tanpa Roh Kudus, kita selalu keliru, kita selalu takut, kita selalu mengeluh, kita selalu dicerai-berai oleh roh-roh jahat, dan kita hidup dalam daging yang membinasakan. Hidup ini indah, mulia, benar, setia, sukacita saat kita berjalan bersama Roh Kudus. Beritakanlah Injil Kristus dalam kuasa penyertaan Roh Kudus senantiasa. Sebab bukan diri kita yang bersaksi, tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Tetap bangun persekutuan kita dengan Tuhan senantiasa, dan bangunlah persekutuan kudus di setiap rumah kita, di setiap keluarga kita. Biarlah setiap anggota keluarga membangun dirinya di atas kuasa pimpinan Roh Kudus setiap waktu. Saat semua anggota keluarga Kristen telah dipersekutukan oleh Roh Kudus di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, maka akan berdiri persekutuan kudus orang-orang Kristen di dunia ini tanpa dibedakan suku, bahasa, status, bangsa, status sosial, tetapi bersatu dipersekutukan oleh Roh Kudus. Maka dunia bergetar saat orang-orang kudus bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.